Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Faslun ta iki ku ana fasal suwiji surutu sujud utawi pira-pira syarate sujud iku sabatun pitu. Ayas juda rupane arep yen to sujud sapa man ala sabati a'dha ing atase pitu pira-pira anggota. Wa antakuna lan arep yen to ana apa jabatu bathuke man. Ana iku maksufatan den buka. Wa tahamulu lan metelake birosihi kelawan siraiman. Wa damul huwi lan ora anane temurun likoirihi kedue liya krana liyane sujud. Wala ya sudalan awar ento ora sujud sapa man ala syai ning atase suwi-wiji ya taharruku kang dadi obah-obah apa syai bikharokati kelawan obahe man wartifa wasafilihi lan dhuwurake pira-pira anggota ngisore man iki bokonge ala alihi ing atase pira-pira anggota ngisore man ing atase pira-pira anggota dhuwure man sirahe wa tumaknina lan tumakninah anteng fi ing dalem sujud. Di surutu sujud, syarat sujud itu ada 7. Itu hendaknya sujud dengan 7 anggota tubuh, anggota badan. Anggota badan itu ini di tengah ndape khotimatun ini catatan. Adzau sujud sabatun adzau utai pira-pira adzau sujud utai pira-pira anggotane sujud iku sabatun ana 7. Al sabatu rupane bathuk wa butunul kafaini lan jerone apik-apik loro. Baru batani lan dengkul loro wa butuna sabir rijlain lan batine pira-pira driji sikil loro. Surutu ayat sudahlah sapatan dia memakai 7 anggota yaitu dahi dalamnya 2 telapak tangan butunul kafain warbatani dengkul loro dengkul ki bahasa Indonesiane apa ya? Dengkul bahasa Indonesiane apa, Dek? Lutut, ya lutut, 2 lutut. Warubatane lan dengkul loro, wabutuna sabirilain lan dalamnya beberapa jari dari kedua kaki. Jadi memang harus nekuk. Itu syarat sujud. Dan dahinya itu terbuka dan tidak boleh sekedar sujud tapi harus ditekan itu enggak harus langsung sampai tekan bener ya enggak seperti itu, hanya sekedar sekira ketika ada sesuatu di bawahnya yang lembut itu membekas. Dan tidak ada niat selain sujud. Dan tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak ketika orang yang sujud tadi bergerak. Berarti fawa asafil ini jengking, jadi posisi jengking tidak flat, tidak datar. Dan tumakninah itu biqadri subhanallah. Jadi dalam Al-Muyassar anak itu memang ditekankan untuk bisa membaca terlebih dahulu walaupun tertatih, tapi membaca itu syarat utama. Kenapa? Laisal murad lal i'rab laisal murad lal i'rab lal murad. Memang harus seiring sejalan. Itu satu. Yang kedua, membaca mim itu utawi, kha itu iku, fa itu sapa,
untuk membiasakan itu terlebih dahulu. Ketika itu sudah tercapai, bisa membaca, bisa tahu simbol, bisa memberi rujuk seperti ini, sujud seperti ini. Seperti sebentar. Nah, seperti Fatihah ini, Fatihah itu ada angka 51. Sementara waya walayat akhollalah, rujuk seperti ini. Ini namakan rujuk. Untuk tahapan pertama anak bisa memberi rujuk, memberi tahu, bisa mem itu utawi, kho itu iku, dan lain sebagainya. Sudah bisa membaca kelawan itu seperti ini, karena memang untuk makna gandul itu tidak ada makna. Kenapa dalam ilmu yasar itu tidak ada harokat? Kenapa dalam ilmu yasar itu menekankan pertama kali membaca? Karena akan sangat sulit ketika menerangkan seperti isim. Isim itu apa? Itu akan sangat sulit. Beda dengan ketika misalkan kalimat isim itu bisa diketahui dengan dua cara. Yang satu dari tanda, yang kedua dari kedudukan. Dari kedudukan itu menjadi mubtada seperti kata surutun. Surutu sujud. Dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa? Nah, mubtada semua kalimat yang ada mimnya seperti ini berarti menjadi mubtada, dan semua mubtada adalah kalimat isim, berarti surutu kalimat isim. As-sujud kalimat isim karena ada al. Selain al karena mudhof ilaih. Artinya apa? Syurutu sujud utawi pira-pira syaratnya sujud. Syurutu berarti isim dan jamak taksir. Karena jamak taksir kalimat yang punya arti banyak, akhir kalimat tidak berupa wawun nun, ya nun, alif ta. Sujud artinya ya sujud. Banyak di antara santri itu ketika dijelaskan bahwa isim mufrad adalah satu itu bingung. Satu itu bingung. Tapi ketika dijelaskan bahwa isim mufrad itu kalimat isim yang tidak punya arti dua atau lebih, mereka bisa lebih bisa memahami. Sabatun ayat sudah. Rupanya yen to sujud sepeman memberi tanda fa itu bagi pemula itu juga sak bingungan. Maka kembali lagi ilmu yasar untuk langkah awal itu menekankan pentingnya anak menguasai penulisan, pemberian rujuk, dan tanda atau simbol kedudukan kalimat. Ini belajar makna gandul. Ayat sudah la sab'ati a'dhain. Masing-masing di sini ada makna. Kenapa kami memilih jalan itu? Karena banyak di antara santri ketika menulis karena di bawah tekanan itu kurang bisa beradaptasi.
Beda dengan ketika dalam keadaan nyantai. Keadaan nyantai itu lebih bisa masuk. Ini ada yang kosong, ada yang sudah ada makna. Walaupun tentu tetap harus ada guru di situ. Kalau misalkan jenengan pengampu di pesantren, coba tanya ke santri, salah satu atau beberapa santri, atau kok misalkan santri jenengan ada yang ragu ini kali yang sudah pernah belajar jurmiyah tentang kalimat isim ini kalau ragu atau tidak bisa menjawab atau menjawab tapi salah, ya memang fiqh itu butuh ilmu yasar. Dan bisa bertanya, silakan kalau memang ada yang ingin bertanya tentang bagaimana ilmu yasar dioperasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.